Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus BK Masjid Darito, yang saya hormati orang tua saya, bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini topik bahasan kita terkait dengan fikih banjir dalam pandangan ulama mazhab Imam Syafi'i. Kondisi saat ini kita mendengar informasi sampai kemarin masih ada yang mengalami banjir di daerah Aceh. Mungkin perlu juga kita kaji dalam pandangan ulama seperti apa kalau misalnya ada banjir. Mungkin kita tidak mengalami, tapi paling tidak kita punya saudara, kawan yang mungkin akan bercerita tentang kondisi banjir. Ada hal-hal yang berhubungan dengan kajian masalah fikih, wabil khusus fikih ibadah dan fikih muamalah. Nah, bagaimana dalam pandangan ulama mazhab Imam Syafi'i dengan status air banjir? Jadi kalau kita lihat literatur, itu kan air yang suci lagi mensucikan itu ada 7. Kalau di dalam kitab Kifayatul Ahyar dikatakan al-miyahul ladzi yajuzu bihi at-tathhir sab'atun niyah. Air yang boleh digunakan untuk suci lagi mensucikan itu ada 7. Ma'us sama, air langit, wa ma'ul bahr, air dari laut, wa ma'ul nahar, air sungai, wa ma'ul bihri, air sumur, wa ma'ul air mata air, wa ma'us salji, air salju, kemudian wa ma'ul baghti, air embun. Ini umumnya yang kita pelajari dalam kajian fikih terkait dengan air. Bagaimana dengan status air banjir? Kalau ditelaah dalam kitab kan tidak ada. Kalau yang 7 air ini kan ada riwayatnya, ada ada ayat Qur'annya, kemudian atau ada hadisnya. Kalau air banjir, bagaimana kita mengukurkannya? Inilah yang dibahas oleh ulama fikih, sehingga dikatakan bahwa status air banjir itu sama seperti dengan wama'un nahar, sama dengan air sungai. Kenapa dia dianggap sama? Karena dia mengalir. Banjir itu kan mengalir, maka posisinya dia dianggap sebagai air suci lagi mensucikan. Sehingga kalau dia mau berwudu, bisa nggak dia berwudu dengan air status air banjir tadi? Jawabannya bisa. Kalau misalnya dia janabah, junub, bisa nggak dia mandi dengan menggunakan air banjir tadi? Kalau air banjir itu kan berarti banyak. Ketika air banyak, bisa nggak dia misalnya mandi janabah dengan itu? Jawabannya bisa. Ini kan kejadian misal seperti yang lalu hari Selasa itu ya. Itu kan tengah malam itu di daerah kami di Bentil sana itu air tinggi, Pak. Misalnya ada orang, mohon maaf, ini contoh kasus berhubungan suami istri dia malam itu. Jadi air ini kenceng gitu kan. Manfaatkanlah sekalian aja lah, sekalian urusin air, sekaligus dia mandi janabah, mandi hadas besar. Nyemplung dia begitu nyemplung dia ke dalam, lalu niat dia untuk mandi janabah. Sahkah dia mandi wajibnya? Jawabannya sah. Kenapa? Karena air banjir tadi adalah seperti air sungai. Air sungai suci lagi mensucikan. Ini mana tahu ada kasus kayak gitu kan. Selesai air kawan keberkuan dia malam, wah sekalian lah sambil muras tinggi mula air bulan, pakai baju dia nyemplung aja di dalam dia, bersihkan mandi janabah. Sahkah? Sah jawabannya. Nah, bagaimana jika ada yang ragu dengan kesuciannya? Jika air banjir, Ustaz, mohon maaf, bisa dia berada dekat rumah, mohon maaf, dekat Perumnas. Kita tahu di Perumnas itu ada tempat peternakan babi. Jadi kejadian banjir ini, banjirnya air banyak gitu kan.
lewat-lewatin tempat kandang babi tadi. Bagaimana pandangan ulama terhadap air ini? Kata Imam An-Nawawi, salah satu ulama mazhab Imam Syafi'i, mengatakan dia dikembalikan ke hukum asalnya. Apa itu? Suci lagi mensucikan. Kenapa? Karena air ini kan ngalir. Itu kan sama di Bapak Ibu, di kamar mandi kita di bawah, ternyata masuk air yang najis, masuknya sesuatu yang najis. Ini kalau dibuang air di mandi, sayang kan itu. Bagaimana caranya supaya dia bersih? Tinggal hidupkan keran, maka muncul air dari banyak tadi. Begitu air tadi meluap, melimpah, jatuh keluar, maka air ini kembali suci lagi mensucikan. Nah, dulu kalau bahasa orang Tembung, kami orang Tembung nyebutnya perigi, sumur. Sumur rawa rupanya masuk tikus atau masuk kucing, matilah bangkit tadi. Diangkatlah bangkit tikus tadi. Ini kan lama-lama muncul air yang air mata air. Kalau dibilang, wah nggak bisa dipakai air nih, kenapa? Bekas kenapa? Bangkit. Tapi kalau muncul terus air dari bawah, maka ini dia bisa dipakai untuk air suci lagi mensucikan. Apa alasannya Ustaz? Karena airnya terus mengalir, karena air terus air mata air itu kan terus muncul, maka inilah yang mensucikannya. Itulah alasannya kenapa dikembalikan ke hukum asal. Hukum asalnya adalah suci lagi mensucikan. Dalam kitab Rawdatul Talibin, Imam An-Nawawi mengatakan, asyai'ul ladzi la yatayaqqanu najasatuhu wa la taharatuhu, sesuatu yang tidak diyakini najis atau sucinya, wal ghalibu bi mislihi an-najasah, dan pada ghalibnya dia najis, fihi kaulani, ada dua pendapat ya. Wazahiru awazhahuma, yang paling kuatnya adalah at-taharatu, maka dia adalah air yang suci. Amalan bil asli, mengamalkan kepada hukum asalnya. Jadi artinya bahwa kalau kita ragu air ini suci atau enggak ya, kembalikanlah ke hukum asalnya bahwa dia adalah air yang suci. Dalam kaidah fikih itu ada itu undang-undang fikihnya, al-aslu baqa'u ma kana wa ma kana. Asal segala sesuatu itu dikembalikan ke hukum asalnya. Hukum asalnya adalah suci. Air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum asalnya adalah suci. Di mana tahu kan kejadian banjir kan dengan peternakan. Nah, peternakan yang dilarang itu ya tetap biarkan suci. Nah, kalau dia airnya nggak ngalir, Ustaz, tergenang. Nah, tergenang itu kita tengok. Kalau kita lihat betul ada najisnya dan air nampak ya, maka ini baru tidak boleh. Contoh, habis hujan di daerah kita, adalah di Medan ini kan sering itu jalan udah bagus tapi bisa rusak, bolongannya besar. Air dari sisa hujan itu numpuk di situ, kan kayak banjir juga. Apakah air ini suci lagi mensucikan atau tidak? Dilihat dulu. Kalau di situ nampak walau bekas najis, apa najis, misalnya sebelum ada yang tadi ada air kucing, baru kemudian air hujan tadi itu numpuk di situ. Nah, kalau ini baru dikatakan dia tidak suci lagi mensucikan. Apa bedanya Ustaz? Kalau yang tadi, yang pertama airnya terus ngalir, maka otomatis pergantian air itu ada sehingga ini dianggap suci. Kalau air yang tergenang tertumpuk di satu tempat, misalnya bolongan gitu ya, ada di situ airnya akan ngalir, maka kemungkinan air ini menjadi najis. Kenapa? Karena ada bentuk najisnya kelihatan di situ. Walaupun dia tidak merubah rasa, tidak merubah warna, dan tidak merubah bau. Intinya kalau dia tidak mengalir, itu kemungkinan ada najisnya. Airnya mudah najis, tidak bisa dipakai untuk bersuci, tidak bisa dipakai untuk berwudu, tidak bisa dipakai untuk mandi. Tapi kalau airnya mengalir, maka dia dianggap suci. Nah, boleh dia digunakan untuk berwudu, boleh dia digunakan untuk mandi. Kenapa? Karena hukum asalnya dia adalah suci. Nah, baik.
Bagaimana status mayat akibat banjir? Ini misal Pak, kan sering gitu ya, ada banjirnya besar kayak di itu yang tadi malam, mungkin ada yang hanyut. Kan kalau lihat video-videonya kan ada yang masuk di selokan, diangkat dia sudah mati. Apakah mayat ini najis atau tidak? Jawabannya menurut mazhab Imam Syafi'i, mayat manusia itu tidaklah najis. Kalau firman Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam, anak Adam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak boleh orang meninggal itu dibilang najis. Dia itu tetap dianggap suci. Jadi kenapa? Karena Allah memang memuliakan manusia. Makanya kan kalau kita kaji lebih dalam, ketika dimandikan jenazah lalu kemudian dia sunnah diwudukan, habis diwudukan, biasa di orang di Medan ini ada ziarahnya. Jadi untuk ziarah kita sering bilang awas batal wudunya. Wudu si mayat kita batal. Yang awas khawatir batal adalah wudunya kita, kalau itu bukan mahramnya. Kenapa? Karena beban taklif si mayat ini udah gak ada. Taklif beban untuk ibadahnya enggak ada. Gak pernah ada orang meninggal kena beban wajib sholat, ada. Dia diwudukan dalam posisi sunnah. Jadi kalau ada yang menciumnya, maka yang khawatir itu adalah